Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu. Hari ini kami ingin menyelami makna kebenaran yang sejati, kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat menginspirasi, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Kami juga berdoa agar renungan ini membawa kami lebih dekat kepadamu dan memberikan kami pemahaman yang mendalam tentang kebebasan sejati yang kami miliki di dalam Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini ialah kemerdekaan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, banyak mungkin dari kita yang pertama kali memikirkan kebebasan dari penindasan, penjajahan, atau bentuk-bentuk keterikatan fisik dan politik lainnya. Namun ada dimensi lain dari kemerdekaan yang lebih mendalam dan melampaui batas-batas duniawi, yaitu kemerdekaan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, Rasul Paulus menulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini menyoroti bahwa kemerdekaan sejati yang kita miliki bukan hanya kebebasan dari aturan atau hukum manusia, tetapi kebebasan dari perbudakan dosa dan hukum yang mengikat. Di dalam Kristus kita dibebaskan dari ikatan-ikatan yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemerdekaan ini juga mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita bebas untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kebebasan ini membawa tanggung jawab untuk mengikuti Kristus dengan segenap hati dan menjauh dari dosa yang berusaha mengikat kita kembali. Hidup dalam kemerdekaan berarti hidup dalam pengharapan dan keyakinan bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita untuk menjadi umat yang dipilih dan dikuduskan oleh-Nya. Ketika bangsa kita merayakan kemerdekaan, kita perlu merenungkan bagaimana kita menggunakan kebebasan ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus ingat bahwa kebebasan bukanlah kesempatan untuk hidup dalam kesenangan duniawi semata, melainkan untuk hidup dalam kehendak Tuhan dan menjadi saksinya di dunia ini. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16, kita diingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ini menekankan bahwa kemerdekaan kita adalah untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk memuaskan keinginan daging yang merusak. Selain itu, kita juga diingatkan akan pentingnya menggunakan kemerdekaan kita untuk menciptakan damai
dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan, "Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Ayat ini menekankan bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan harus digunakan untuk membebaskan mereka yang tertindas dan membawa keadilan bagi yang tertindas. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sebagai bangsa yang merdeka, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati kebebasan yang sama, bebas dari ketidakadilan, kemiskinan, dan penindasan. Kita dipanggil untuk menjadi alat kasih Tuhan, membawa harapan dan pembebasan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah tugas yang mulia dan sekaligus berat, tetapi dengan bimbingan Tuhan, kita dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan masyarakat kita. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan untuk mencintai tanpa batas, untuk hidup dalam kebenaran, dan untuk melayani sesama tanpa pamrih. Ketika kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita menjadi saksi hidup dari kasih dan anugerah-Nya. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kemerdekaan sejati dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk menutup renungan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar Engkau senantiasa memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera, keadilan, dan kasih yang melimpah. Lindungilah para pemimpin kami dengan hikmat dan keberanian untuk memimpin dengan integritas, dan berikanlah mereka hati yang tulus untuk melayani rakyat dengan penuh kasih. Kami berdoa juga bagi setiap warga negara, agar kami semua dapat hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka, merdeka dari dosa, ketidakadilan, dan kebencian. Ajar kami untuk menggunakan kebebasan yang Engkau berikan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kasih. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap usaha kami untuk membawa damai, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, segala kebutuhan, keperluan kami, Engkau senantiasa menyediakan. Umat-umat-Mu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memimpin kami dalam setiap kasih dan anugerah-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.